Silakan duduk, saudara. Ada satu pertanyaan yang seringkali kita dengar, mungkin kita juga mengucapkan akan pertanyaan yang sama, walaupun mungkin tidak pernah kita sampaikan kepada orang lain. Saya pribadi melihat bahwa ini merupakan hal yang sangat serius, dan bagi setiap orang yang ingin serius dengan kekristenannya, saya percaya ini merupakan sesuatu yang harus dijawab dengan tuntas dalam kehidupan kita, berdasarkan apa yang rohnya sedang kerjakan pada hari-hari ini. Ada pertanyaan yang timbul dalam hati saya dan hati banyak orang, mengapa orang Kristen mengalami kejatuhan? Mengapa sampai orang-orang percaya yang nampaknya begitu aktif, begitu giat dalam Tuhan, mengalami kejatuhan? Itu pertanyaan yang sangat serius, yang saya yakin kita semua harus mampu menemukan jawabannya. Kalau tidak, satu kali kita akan jadi korbannya. Dan hal yang paling mengagetkan seringkali terjadi kepada orang-orang yang nampaknya aktif di gereja. Bukan hanya aktif sebagai pengunjung, tetapi dia begitu setia melayani akan Tuhan. Namun tiba-tiba di tengah-tengah kesibukannya, kesetiaannya, kita menjumpai orang yang sama mengalami kejatuhan dan hidup dalam dosa yang begitu mengerikan. Ada orang-orang yang nampaknya begitu rohani, yang begitu setia, naik ke mimbar, menyampaikan firman, memimpin penyembahan, memberikan kesaksian, tapi tiba-tiba kita menjumpai dalam waktu yang tidak lama, hidupnya kembali dalam dosa yang semula. Nah, ini pertanyaan yang seringkali mengejar akan kehidupan saya dan banyak orang Kristen yang lain. Mengapa orang Kristen bisa jatuh dalam dosa? Mengapa orang Kristen bisa menyelewengkan akan apa yang dipercayakan kepadanya dalam pekerjaan sehari-hari? Mengapa orang Kristen jadi orang yang tidak bisa dipercaya? Mengapa orang Kristen jatuh dalam perzinahan? Berapa banyak hari ini orang-orang muda yang hidup dalam perzinahan? Pertanyaannya adalah, mengapa sampai semua ini bisa terjadi? Nah, saya merenungkan banyak hal, saudara, dan sedang dikoreksi. Saya tulis satu buku tentang perzinahan, mengapa bisa terjadi. Saya berdoa bulan depan bisa disebarkan, bisa dibagikan di tengah-tengah saudara. Tapi yang saya mau sampaikan adalah, mengapa sebetulnya ada banyak anak Tuhan yang mengalami kejatuhan, dan sebetulnya begitu banyak kejatuhan sudah terjadi, tapi tidak memberi dampak apapun kepada yang lain. Sehingga yang lain sepertinya mengekor, mengalami kejatuhan yang sama. Nah, ternyata kalau kita mempelajari firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Konsep kita tentang kejatuhan di hadapan Allah dengan konsep Tuhan sendiri ternyata berbeda jauh. Apa yang hari ini kita katakan sebagai pengakuan bahwa aku telah jatuh dalam dosa, berbeda dengan apa yang Tuhan katakan, engkau telah jatuh dalam dosa. Apa yang kita anggap berdosa, berbeda dengan apa yang dianggap dosa oleh Tuhan. Apa yang kita anggap sebagai kejatuhan, berbeda dengan apa yang dianggap Allah sebagai kejatuhan. Nah, katanya sama, kalimatnya sama, tapi sebetulnya konsepnya berbeda. Yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini adalah, mari kita melihat akan konsep Allah, apa yang Dia katakan sebagai suatu kejatuhan. Nah, kalau kita tidak tahu kejatuhan itu seperti apa, dalam pandangan Allah apa yang Dia maksudkan ketika Allah melihat dan berkata, kamu telah jatuh. Tentu saja kalau kita tidak tahu akan hal ini, kita akan mengikuti akan jejak begitu banyak orang yang juga mengalami kejatuhan di dalam hidupnya. Kalau saudara tidak tahu apa yang benar, mana yang salah, Anda akan mengulang kesalahan yang sama, walaupun sudah begitu banyak orang melakukan akan kesalahan ini. Nah, yang pertama mari kita lihat dalam kitab Kejadian, pasal yang kedua. Perhatikan mulai ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu
dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Lalu perhatikan, ini pernyataan Allah. Alkitab berkata demikian, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan berkata, semua pohon di taman ini boleh engkau makan dengan bebas, tapi pohon buah kehidupan baik dan buruk, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Dan Tuhan berkata, pada hari, bukan pada tahun, bukan pada minggu, bukan pada bulan, bukan pada abad, tapi dia berkata, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kalau kita melihat pada pasal yang ketiga dari kitab Kejadian, dikisahkan manusia jatuh dalam dosa. Saya mau tanya saudara, pada waktu Hawa makan buah itu, apakah dia mati pada hari yang sama? Pada saat dia memberikan buah itu kepada Adam, dan Adam makan buah yang sama, apakah Adam dan Hawa mati pada hari itu juga? Nah, sekarang bandingkan dengan Kejadian pasal yang kelima, ayat yang kelima. Kejadian pasal 5, ayat yang kelima. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Tuhan berkata, pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Pada hari engkau makan akan buah itu, pastilah engkau mati. Kalau Allah berkata pasti, artinya pasti. Sesuatu yang tidak mungkin ditawar lagi. Kalau Tuhan berkata engkau pasti mati, maka kita pasti mati. Dan Tuhan berkata pada hari engkau memakan buah itu, engkau pasti mati. Tapi kenyataannya, pada hari mereka makan buah itu, secara fisik mereka tidak mati. Dibutuhkan 930 tahun kemudian, Alkitab berkata, lalu matilah Adam itu. Apa artinya, saudara? Ternyata penilaian kita dengan penilaian Tuhan berbeda. Apa yang Tuhan katakan mati dengan apa yang kita katakan mati, sesuatu yang berbeda. Yang Allah katakan mati adalah mati, rohmu mati. Dan karena roh kita mati, maka tinggal tunggu waktu di mana jasmani kita, fisik kita akan mati. Kejatuhan di hadapan Allah pertama-tama adalah kejatuhan secara rohani dan belum dan bukan secara fisik. Manusia menganggap kalau dia berdosa adalah waktu tubuhnya, fisiknya, manusia lahiriahnya berbuat dosa. Tapi Allah berkata, kalau engkau berdosa terjadi pada waktu rohmu meninggalkan aku dan rohmu hidup terpisah dari aku. Itulah kejatuhan manusia. Kematiannya tidak terjadi pada hari itu secara fisik, tapi saya mau katakan roh mereka memang mati dan pasti mati pada hari itu juga. Nah, perbedaan ini jauh sekali, saudara. Allah melihat yang di dalam, manusia melihat yang di luar. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang tidak sadar dirinya sudah jatuh sebetulnya. Kita pikir kita masih bisa aktif di gereja, kita pikir kita masih bisa melayani, kita pikir kita orang yang hidup dalam Tuhan. Padahal di hadapan Allah kita orang yang sudah jatuh. Karena Allah melihat roh kita, kita menilai dengan jasmani kita. Nah, saya mau tunjukkan beberapa bagian firman Tuhan untuk membuktikan kebenaran ini. Coba buka Mazmur pasal yang ke-73. Ayat yang ke-27. Firman Allah berkata, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah
dengan meninggalkan engkau. Orang berkata perzinahan terjadi, kata Yesus, kalau engkau mengingini perempuan lain yang bukan istrimu, engkau berzinah dengan dia di dalam hatimu. Lalu kita mengenal perkataan berzinah di dalam hati. Orang juga berkata kalau kita pergi serong dengan perempuan lain atau laki-laki lain, orang berkata dia berzinah, secara fisik dia berzinah. Tapi sebetulnya Allah melihat tidak pada waktu hati kita berzinah atau fisik kita berzinah, tapi dia melihat waktu roh kita berzinah. Firman Tuhan berkata, kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Orang yang sudah mulai berpaling meninggalkan Allahnya secara rohani, dia sudah jatuh, dia sudah berzinah, saudara. Anda berkata, Pak, apakah itu tidak berlebihan? Ayo lihat Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat yang ke-39. Matius 12, saya baca mulai 38 supaya tahu konteksnya. Matius 28 ayat 12 ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Nah, dengarkan dulu saudara. Ahli Taurat kita semua tahu orang yang tahu tentang Taurat. Mereka baca Taurat, mereka ahli, mereka pakar, ngerti perkataan Tuhan. Siapa orang Farisi? Saya pernah katakan beberapa kali, mereka sebetulnya orang Yahudi biasa, tetapi mereka melihat bahwa masyarakat sekitar mereka tidak menunjang untuk mereka bisa hidup sesuai dengan hukum Taurat. Lalu mereka memisahkan diri, membentuk akan komune-komune secara terpisah dengan tujuan dalam komune kecil, masyarakat kecil ini mereka bisa menjalankan ibadah mereka sesuai dengan Taurat. Bahkan mereka berbuat lebih daripada yang diperintahkan oleh Taurat. Tapi celakanya hati mereka jauh dari Tuhan. Yang mereka lakukan adalah segala macam aturan berdasarkan Taurat, tapi mereka kehilangan Allah yang mereka sembah. Itu problemnya. Jadi ini bukan orang-orang yang kerjanya berzina, berjudi. Mereka anti semuanya. Mereka puasa, memberi perpuluhan, segala macam doa yang panjang. Mereka naikkan, betul-betul orang beragama sebetulnya. Dan tujuannya mendirikan akan kelompok-kelompok itu ingin menjalankan agama dengan baik seperti yang mereka inginkan. Tapi mereka kehilangan Tuhan pada waktu mereka menjalankan aturan-aturan semacam itu. Nah, Yesus berhadapan dengan orang-orang semacam ini. Dengarkan apa yang dikatakan. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ini diajukan oleh orang agama. Bukan oleh pelacur, bukan oleh penjudi, bukan oleh pembunuh, tapi orang-orang agama. Mereka bertanya, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Dalam bahasa Inggrisnya, bukan dikatakan angkatan yang jahat dan tidak setia, tapi dia berkata wicked and adulterous generation. Generasi angkatan yang jahat dan adulterous dan pejinah. Dari kata adultery, perzinahan, adulterous adalah pejinah. Ini angkatan yang jahat dan pejinah. Aneh. Sebab di mata Tuhan perzinahan terjadi bukan pada waktu hati kita mengingini perempuan lain atau laki-laki lain. Bukan pada waktu kita sudah berhubungan seks secara fisik. Itu sudah kejatuhan yang mengerikan, maut istilahnya. Tapi di mata Allah, pada waktu roh kita mulai meninggalkan Dia, kita mulai berpaling dari Tuhan, kita tertarik kepada semua yang dunia tawarkan, terjadi perzinahan secara rohani. Sebab yang Allah lihat, yang akan bergaul dengan Dia bukan fisik kita, tapi roh kita. Kenapa? Karena itulah Allah melihat yang di dalam, bukan yang di luar. Dan kalau ini tidak kita ketahui,
Berapa banyak orang Kristen yang merasa sudah safe, sudah aman, sudah stabil, ternyata hidupnya dalam kejatuhan. Kejatuhan secara rohani akan diikuti kejatuhan secara hati. Kejatuhan di hati akan diikuti kejatuhan secara fisik. Kalau kita tidak bisa menanggulangi yang di roh, maka hatimu akan cemar dan fisikmu juga akan cemar. Kenapa orang Kristen bisa jatuh? Kenapa hamba Tuhan bisa jatuh dalam perzinahan? Sebab rohnya sebetulnya sudah meninggalkan Tuhan. Dan ini yang mengerikan, saudara. Tubuhnya masih bisa khotbah dengan inteleknya, dengan emosinya, dia masih bisa khotbah dan khotbahnya bagus. Fisiknya masih bisa melayani, Anda masih bisa nyanyi dengan senyum, dengan lompat-lompat, dengan segala macam yang engkau bisa. Secara fisik masih bisa di gereja dengan tenang dan dengan nyaman sekali. Tapi sebetulnya rohnya sudah jauh dari Tuhan. Dan kita sudah berpaling dari Allah yang hidup. Dan pada waktu itu Allah melihat dia sudah jatuh sebetulnya. Tidak mengherankan kalau Tuhan berkata, sempit ya pintunya, sesak jalannya, sempit juga jalannya. Dan sedikit orang yang bisa masuk. Sebab kita tidak tahu bahwa sebetulnya ada begitu banyak orang percaya yang sudah jatuh di hadapan mata Tuhan. Dan ini yang mengerikan sekali. Saya buktikan lagi. 2 Samuel pasal 11. 2 Samuel pasal 11. Kita sudah tahu cerita tentang Daud dan Batsheba. Ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat keji yang ditulis di dalam Alkitab dan dilakukan oleh orang yang berkenan di hadapan Tuhan sendiri, yang namanya adalah Daud. Mengapa Daud bisa berzina dengan Batsheba? Oh ya, Daud lihat Batsheba mandi, dia ingin, lalu dia ambil wanita itu dan dia raja, dia punya kekuatan, tidak ada orang yang bisa menolak dia. Dia bunuh Uria suami Batsheba dengan pakai tangan orang lain. Waktu Uria mati, Yoab begitu marah sebetulnya dan kemudian dia berkata, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Bayangin, kejamnya luar biasa ketika dosa mengikat akan hidupnya. Nah, dari mana kejatuhannya, saudara? 2 Samuel 11 ayat pertama menjelaskan buat kita. Dengarkan baik-baik. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Beberapa kali dalam Alkitab, memang kita bisa menjumpai Daud tidak maju berperang. Anda akan lihat kisah lain, Daud juga tidak maju berperang. Ujungnya apa? Dia ditipu iblis dan dia menghitung pasukan Israel dan Israel kena bencana yang mengerikan sekali. Nah, Daud ini diurapi pengurapannya seorang raja, juga pengurapan seorang imam. Seorang raja adalah panglima perang tertinggi. Sampai sekarang presiden misalnya adalah panglima angkatan bersenjata yang paling tinggi, panglima tertinggi. Nah, raja seorang panglima tertinggi. Dia adalah seorang pemimpin, pengurapan Allah yang memampukan dia menjadi seorang panglima perang. Nah, ketika pengurapan itu masih berkobar kuat dalam hatinya, dan hatinya masih berpaut kepada Allah, Daud akan keluar dan dia akan pimpin pasukannya berperang. Tapi ketika api di dalam sudah mulai redup, dia berkata, Yoab, kamu yang pergi, aku tinggal di istana. Nah, itulah pangkal kejatuhannya sebetulnya. Kalau roh di dalamnya masih menyala begitu kuat, dia akan berkata, aku berperang di depanmu dan engkau mengikuti aku. Tetapi ketika di dalamnya api sudah mulai padam, api sudah mulai redup kembali, dia berkata, Yoab, engkau yang perang dan aku tinggal di istana. Dan itu awal kejatuhannya. Hati-hati ketika hatimu sudah tidak lagi tertarik kepada Allah dan engkau tertarik kepada yang lain. Sebab di mata Allah,
kejatuhan secara rohani sudah terjadi. Dan kalau secara rohani sudah jatuh, secara jasmani akan ketahuan, saudara. Nah, repotnya seringkali jadi masalah ketika sudah terjadi kejatuhan secara fisik. Padahal sebetulnya jauh sebelumnya Allah melihat dia jatuh secara rohani. Orang Kristen yang tidak mau menyadari akan keadaan ini, saudara akan kena. Anda boleh orang yang paling hebat, Anda boleh orang yang paling aktif, Anda boleh orang yang paling dinamis. Saudara, jatuh rohmu, jatuh hatimu, jatuh fisikmu. Dan tidak akan pernah bisa tertolong lagi kalau tidak cepat bertobat, berteriak kepada Tuhan. Dan yang mengerikan adalah seringkali kita sendiri tidak tahu bahwa kita sudah jatuh begitu dalam. Ada orang-orang yang berani berkata, rohani saya mantap. Di tengah-tengah dia berkata mantap, sebetulnya dia sedang jatuh. Ada orang berkata, saya sudah stabil dengan Tuhan. Di tengah-tengah dia berkata stabil itu, sebetulnya dia sudah jatuh begitu dalam. Saudara, kalau Anda serius dengan kekristenanmu, saudara perhatikan baik-baik akan hal ini. Saya buktikan satu lagi, saudara. 1 Samuel pasal 15. Kita berkata, itu berlebihan. Mari kita lihat apakah betul berlebihan. Cerita tentang ketidaktaatan Saul, disuruh menghabiskan orang Amalek dan menghabiskan semua kekayaannya dan ternaknya, dia tidak taat. Rajanya diselamatkan, lembu-lembu yang tambun dia simpan, dan dia pikir untuk korban kepada Tuhan. Saul ini jadi raja karena inisiatif rakyat. Makanya kekuatannya pada rakyat. Selalu rakyat jadi barometernya. Samuel berkata pada Saul, kamu tunggu aku, nanti aku berikan korban bakaran untuk Allah di hadapanmu. Dan waktu Saul melihat rakyat meninggalkan dia ketakutan. Dia bakar sendiri korban di hadapan Allah dan Allah murka kepadanya. Dia pikir rakyat merupakan kekuatannya. Dia lupa Allah yang mengangkat dia jadi raja. Tapi hatinya berkata, karena rakyat yang mau, maka aku jadi raja. Ketika disuruh membunuh orang Amalek, rakyat berkata, sayang kalau semua dimatikan. Lembunya hebat luar biasa. Mari yang buruk kita bunuh semua, yang baik kita ambil sebagian untuk korban Tuhan. Dan Saul mengaku, aku takut kepada rakyat. Orang Kristen yang orientasinya kepada manusia akan dipermainkan manusia. Orang Kristen yang orientasi hidupnya kepada Allah akan teguh selama-lamanya. Amen, saudaraku. Nah, lihat apa yang kemudian Tuhan katakan. Pasal 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ayat berikutnya, perhatikan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Lalu ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Dengarkan, kita baca ini, kita berkata terlalu berlebihan. Masakan pendurhakaan sama dengan dosa bertenung? Durhaka ya artinya tidak taat kepada Allah. Masa ketidaktaatan sama dengan bertenung? Saya enggak pernah pakai jampi-jampi, tidak pernah bakar kemenyan, tidak pernah komat kamit, tidak pernah puasa untuk cari ilmu, saya tidak pernah nolong orang, tidak pernah ke dukun, nyantet orang. Mana bisa diperlakukan sama dengan dosa bertenung? Ya kan? Kan Saul cuma tidak taat, tapi tidak menyembah berhala. Tapi Alkitab berkata, dan kedegilan, degil artinya tidak bisa nurut, tidak bisa tunduk, selalu membantah, tidak pernah mau taat kepada yang memerintah.
adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Kita berkata mana bisa? Nyembah berhala kan ada patungnya, ada objeknya, lalu saya sembah-sembah. Terafim kan ada patungnya, kecil, saya sembah-sembah. Saya nggak pernah nyembah berhala, tidak pernah nyembah patung, tidak pernah menyembah yang lain. Masakan kedegilan saya nggak mau taat saja. Kan manusia punya kelemahan. Apakah betul itu sama? Jujur saudara, saya berkata jujur pada saudara. Selama sekian tahun ini berat buat saya untuk berkata, benar Tuhan, ini benar, susah buat saya. Sebab saya berkata, Tuhan, kapan nyembah berhala? Kapan nyembah terafim? Kok disamakan? Lah bedanya apa? Aku anakmu dengan mereka yang nyembah berhala, bedanya di mana? Kenapa harus disamakan? Sampai tadi malam, saudara, pulang dari persekutuan tempat Pak Nugroho, anaknya ulang tahun, sampai di rumah sudah capek sekali. Saya dari pagi itu keluaran, banyak acara, saya ingin cepat tidur, tapi dalam hati ada roh Tuhan yang membakar begitu kuat, dan saya diajar akan kebenaran ini. Sampai kemudian saya diingatkan lagi akan ayat ini. Nah, waktu saya buka, saya berkata, Tuhan, mana mungkin seperti ini? Apakah ini tidak berlebihan? Durhaka, degil, itu ohnya yang dibuat Saul apa atau sebetulnya tidak ada. Manusia kan punya kelemahan. Masa dosa semacam itu engkau samakan dengan nyembah berhala, nyembah terafim, dan bertenung, apakah betul? Nah, kalau kita perhatikan, Saul ini yang berkata begini, bunuh semua tukang tenung di negeri ini. Dia perintahkan dibasmi semua tukang tenung di negaranya. Bagaimana Tuhan berkata dia bertenung? Tapi Tuhan berkata, lihat apa yang kemudian terjadi. Secara rohani dia jatuh seperti orang bertenung, saudara. Secara jasmani apa yang terjadi? Pasal 28. Sekian waktu kemudian, pasal 28. Lihat pada ayat yang keempat. Pasal 28. Saya lihat ayat 3 dulu. Mari kita lihat ayat 3 supaya lebih jelas. 1 Samuel 28 ayat 3. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Saul yang nyingkirkan. Kita berkata, mana mungkin Saul bertenung? Lihat ayat berikutnya. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endeor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ini lucu sekali, saudara. Anda bisa bayangkan, rajanya berkata, habisi para pemanggil arwah. Pegawai-pegawainya masih tahu ada pemanggil arwah dan tidak dihabisi. Artinya pegawai-pegawainya masih suka ke pemanggil arwah. Saudara tahu kenapa? Karena dosa yang dibuat oleh Saul dan tentaranya, termasuk mereka, sama dengan dosa bertenung. Lucu sekali, kalau Saul itu raja yang baik, dia berkata, kok lu tahu? Kok masih ada kamu nggak ngomong? Berarti kamu masih langganan ke sana. Ya saudara, ini yang terjadi. Langsung mereka berkata, di Endeor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, dengarkan perkataannya, cobalah engkau, apa saudara? Menenung bagiku dengan perantaraan arwah
dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu, dan seterusnya. Aneh saudara ya, persis seperti yang Tuhan katakan. Saul berkata, habisi semua tukang tenung di negeri ini, sisa satu, lengganannya, pegawai-pegawainya dilindungi saudara. Dan ketika dia berdurhaka dan dia degil di hadapan Tuhan, Samuel berkata, sama dengan dosa bertenung, nyembah berhala dan terafim. Ketika saya baca, Tuhan engkau berlebihan. Tapi kenyataan pada akhirnya yang di rohani jatuh, yang di jasmani dia persis buat yang sama. Nah, dengarkan saudara, itu bahaya sekali. Butuh sekian waktu untuk membuktikan yang Alkitab katakan ini benar. Kejatuhan di mata Allah bukan pada waktu engkau melakukan secara fisik, tapi ketika rohmu jauh dan berpaling dari dia. Nah, itu yang berbahaya. Wahyu pasal yang kedua. Lihat mulai ayat yang pertama. Wahyu pasal 2. Lihat mulai ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Saudara sekalian, jemaat di Efesus ini bukan jemaat biasa. Saya bisa membuktikan ini jemaat yang super secara penampilan di luar. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ini jemaat yang berjerih payah, bukan jemaat yang malas. Dan jemaat yang tekun, bukan jemaat yang hangat-hangat tai ayam. Tekun, kerja keras, luar biasa. Semua pendeta senang kalau punya jemaat seperti ini. Tekun, kerja keras. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya mereka orang baik, orang yang sabar, tekun, dan orang yang baik. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Kalau mereka bisa menangkap rasul palsu, dua hal yang mereka punya. Satu, karunia membedakan roh. Yang kedua, pengetahuan Alkitab, pengetahuan akan perkataan Tuhan. Kalau roh mereka tidak ngerti ini salah, tidak mungkin mereka menguji orang itu. Nah, waktu mereka menguji, dengan apa diujinya? Pasti dengan Alkitab, pasti dengan firman. Artinya jemaat ini, jemaat yang kerja keras, jemaat yang tekun, jemaat yang baik, jemaat yang punya karunia roh, jemaat yang tahu akan Alkitab. Bukankah ini jemaat yang sempurna? Dikatakan kemudian ayat 3, dan engkau tetap sabar, tambahi lagi, sabar orang-orangnya. Dan menderita oleh karena namaku, berani menderita karena nama Tuhan. Luar biasa. Ini jemaat super. Dan dia berkata, dan engkau tidak mengenal lelah. Mau aktif, giat dalam Tuhan. Betapa hebatnya kalau ada orang Kristen semacam ini tentunya. Tapi dengar apa yang dia katakan. Namun demikian aku mencela engkau. Sudah begini masih dicela. Kelirunya di mana? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. First love. Ketika kita mengalami first love, orang berkata kita jatuh cinta. Kalau kita tidak lagi jatuh cinta dengan Yesus, Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan dengarkan Alkitab berkata begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Di tengah-tengah mereka tekun, kerja keras, mereka giat mencobai rasul palsu, mereka orang baik, tidak kenal lelah, menderita karena nama Yesus. Tuhan berkata, engkau telah jatuh begitu dalam. Kenapa? Kejatuhan di mata Allah
Bukan pada waktu secara fisik engkau jatuh, tapi ketika rohmu mulai berpaling dari dia, engkau kehilangan first love, kasih yang mula-mula. Kalau rohmu jatuh, saudara, hatimu akan jatuh, nanti fisikmu akan jatuh. Ketika dosa bertenung dibuat rohnya oleh karena kedegilan dan kedurhakaan Saul, sekian waktu kemudian secara fisik dia kerjasama dengan wanita itu menenung, saudara. Nah, semua ini harus diperhatikan oleh gereja. Kalau tidak, tiba-tiba kau akan kaget. Kenapa Tuhan menolak aku? Kenapa Tuhan tidak menerima aku? Dan kita berteriak, Tuhan, Tuhan, aku ngusir setan dalam namamu. Dan dia berkata, aku tidak kenal dengan engkau. Lihat karunianya luar biasa, tapi hatinya jauh. Lah kok bisa, Pak? Sebab nama Yesus itu berkuasa. Dalam Injil ada orang-orang tidak muridnya Yesus ngusir setan dalam nama Yesus juga. Dan bisa. Dengan ini semua, saya berdoa paling tidak membuat roh kita tersentak. Dan mulai minta roh Allah menyatakan kepada kita, apakah saya ini orang yang jatuh atau orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan, dengarkan, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Kalau kaki dian diambil, runtuh, semua kegiatan runtuh, saudara. Secara fisik mereka masih bisa, tapi waktu kaki diannya diambil, hancur semua secara fisik. Saya pernah sharingkan ini dengan seorang bapak, dan dia berkata, susah ya, susah. Saya bilang tidak. Secara manusia, dengarkan baik-baik, engkau tidak bisa dipaksa jatuh cinta dengan seseorang, nggak bisa kan? Kalau saya buat peraturan di gereja ini, jodoh di tangan pendeta. Arif, kamu dengan Sri misalnya, harus, jatuh cinta, nggak bisa, nggak bisa, sampai jerking nggak bisa jatuh cinta, nggak mungkin. Itu diprogram oleh otak kita. Oh, jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta. Nggak bisa. Nggak mungkin. Itu kan muncul tanpa engkau duga. Seperti angin. Gitu, langsung kontak, konslet. Pemadaman langsung terjadi. Bunga api keluar. Cas. Kan begitu kan? Mana ada, oh saya diprogram untuk jatuh cinta dengan engkau. Ya tidak, emang Anda sudah jatuh cinta. Gitu aja, saudara. Banyak orang Kristen kan, seperti yang saya katakan, kami selalu kan tidak jujur ya. Bilang aja, saya ini senang dengan kamu, muter. Tuhan berkata, nabi-nabinya bernubuat, rasul-rasulnya berfirman. Habuk ngomong aja, aku senang sama kamu, selesai. Nggak usah nebeng nabi, rasul, Tuhan, malaikat, segala macam ditebengi semua. Ngomong tuh the point, cet gitu loh saudara. Ya, belajar ngomong apa adanya gitu. Dan kita seringkali tidak mau jujur kan, saudara. Tapi orang jatuh cinta nggak bisa diprogram. Mendadak muncul seperti angin dan tiba-tiba ada. Loh, apanya yang membuat kamu senang? Nggak tahu. Apanya? Nggak tahu. Pokoknya senang. Pokoknya. Dengarkan baik-baik. Kenapa manusia Kristen jatuh? Kejatuhan terjadi ketika first love-mu hilang dengan Yesus. Ketika saudara kehilangan jatuh cintamu dengan Yesus, engkau jatuh di depan Tuhan. Karena itu dia berkata, hati kita serong. Kalau kita enggak jatuh cinta dengan Yesus, kita sedang jatuh cinta dengan yang lain, saudara. Dan waktu hati kita berpaling dari dia, dia berkata, orang ini sudah jatuh. Sekarang bagaimana dikembalikan kasih itu? Itu anugerah. Alkitab berkata, oleh karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Oleh siapa? Roh Kudus, saudara. Saya percaya semua yang kita alami, semua pembaharuan pencurahan roh,
ujungnya satu, membawa hati kita kembali jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Nah, waktu kita jatuh cinta kembali dengan Dia, engkau akan hanya berpaling ke Dia dan engkau dibenarkan kembali di hadapannya. Kalau tidak, saudara, tanpa sadar di depan Tuhan, kita orang-orang yang sudah jatuh. Dan hati kita akan cemar, fisik kita akan berbuat dosa. Habis setelah itu. Saudara tahu sekarang kenapa orang Kristen bisa jatuh? Karena hatinya jauh dari Tuhan. Saul degil hatinya. Tuhan berkata, kamu tenung. Persis dia bertenung. Kejatuhan di mata Allah beda dengan apa yang kita pikir kejatuhan. Oleh karena itu saya mau katakan, izinkan setiap saat Roh-Nya itu memenuhi akan kehidupan kita. Karena hanya Roh-Nya yang bisa membuat kasih-Nya diberikan kepada kita. Membuat hati kita ditarik terus kepada Dia. Dan hanya dengan itu engkau bisa terus bertahan hidup dalam anugerah-Nya. Amen, saudaraku. Mari berdiri bersama-sama.